Selamat datang di podcast Suara Nusantara. Satu suara, seribu pesona. Halo Sobat Nusantara, hari ini kita kedatangan salah satu perempuan cantik, pintar, berbakat, dan juga tentunya berwawasan luas mengenai tema kita pada pagi hari ini yang merupakan pariwisata Nusantara. Oke, tanpa berlama-lama karena kita sudah tidak sabar ya mau mengobrol dan juga bercengkrama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja, ini dia Kak Putri Adelia Cahaya Indrianti, Putri Kopi Indonesia 2025 dan juga Putri Pariwisata Nusantara 2025 second runner up Putri Pariwisata Nusantara 2025. Betul. Halo semuanya. Halo. Dan halo Kak Gisel ya. Iya Kak Gisel, saya Kak Gisel. Oke Kak, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dong. baik. Masih pagi ya. dan harus semangat. Iya. Kak, gimana perjalanan ke sini? Macet? Jujur atau lancar? macet, alhamdulillah lancar dan lancar, ternyata ya. dekat juga untuk reuni sini. Oke. Lalu lintas Tangerang lumayan padat ya Kak. Betul. Seperti kita tahu. Dan alhamdulillah pagi ini kita berdua sama-sama nggak terjebak macet. Yes, alhamdulillah banget. Oke, baik Kak, untuk melanjutkan perbincangan kita, izinkan aku bertanya ya Kak. Oke. Aku kamu aja ya Kak. Biar lebih dekat dan juga lebih santai. Oke, boleh. Sebelum memulai pertanyaan menarik kita dan juga obrolan menarik kita, izinkan Sobat Nusantara dan juga kita semua di sini tahu tentang profil Kakak. Oke. Boleh Kak disebutkan profil dan Kakak sekarang tinggal di mana dan juga kesibukan Kakak saat ini? Oke, sebelumnya halo semuanya. Aku Putri Adelia, second runner up Putri Pariwisata Nusantara 2025 dan gelarnya yaitu Putri Kopi Indonesia 2025. Nah, saat ini kesibukanku yaitu masih sebagai mahasiswa juga semester 6 dan juga bekerja menjadi content creator dan juga model. Jadi lebih ke freelance aja. Jadi kuliah sambil cari cuan. Oh, bener. Tapi di sisi lain itu juga karena masih menjabat, coba untuk ikut kegiatan yang memang yang seharusnya gitu. Oke, seperti yang sudah aku stalk nih ya, Instagram kakaknya sudah aku stalk. Kegiatan kakak memang padat ya Kak ya. Lumayan. Mencari kesibukan. Iya, mencari kesibukan. Weekday, weekend pokoknya harus full. Iya, harus full. Biar produktif. Iya. Pertama kali first impression aku lihat profile Instagram Kak Adel. Yes. Instagram Kak Adel. Wah, aku amazed banget sih sama Kak Adel nih, selain cantik dan juga pintar ya. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata Kak Adel ini fotogenik banget guys. Aduh, amin. Iya, fotogenik banget. Aku suka banget lihat foto-foto Kak Adel itu. Aku kayak wah, memang nih narasumber kita. Thank you. Thank you. Kamu juga cantik. Karena kita semua perempuan cantik. Oh iya betul, semua perempuan cantik. Karena temanya pariwisata Nusantara ya Kak. Hari ini spesial banget. Aku pakai rok batik. Wow. Wah. Dan kita kapalan kameranya. Kita pink-pink ya. Oh iya. Kata temanku janjian padahal enggak ya. Enggak. Ini ya, chemistry mungkin, kita iya, aja. mungkin chemistry-nya udah nyatu klop, ya. Padahal belum klop ketemu. Oke, berdasarkan profil yang kakak sudah sebutkan tadi, kesibukan kakak saat ini yaitu sama-sama mahasiswa semester 6. Betul, kita sama. Iya, sama. Angkatan 2023 ya kan? Betul. Iya, kebetulan kakak kuliah atau sedang menjalani pendidikan sarjana di mana nih Kak? Oke, kalau aku dari Universitas Pelita Harapan dan ambilnya sarjana farmasi gitu. Oh, sarjana farmasi. Ya. Oke, cocok banget sarjana farmasi dengan kakaknya ya. Sama-sama mengobati. Mengobati. Berdasarkan profil kakak juga yang tadi telah disebutkan, boleh diceritakan sedikit Kak bagaimana awal perjalanan kakak bisa menjadi Putri Kopi Indonesia 2025 dan juga menjadi second runner up Putri Pariwisata Nusantara 2025. Nah, bagaimana perasaannya Kak? Jujur pastinya senang ya bisa sampai di tahap ini dan prosesnya itu
panjang dari tahun 2023 akhir tahun itu sudah terjun ke dunia model. Nah setelah itu baru coba ikut ajang pageant di tahun 2024-nya itu regional dulu, Putra Putri Banten tahun 2024. Nah setelah itu alhamdulillah juga dapat winner jadi Putri Banten 2024, baru lanjut ke ajang nasional yaitu Putra Putri Pariwisata Nusantara 2025 dan diselenggarakannya itu di Ibu Kota Nusantara. Wah. Iya. Wah, aku miss banget di IKN, Kak. Iya betul Ya nih Allah, kan. Jadi Masya seneng Allah. banget bisa kesana, bisa lihat dan oke. juga bisa mempromosikan Ibu Kota Nusantara melalui sosial media. Jadi itu ada rasa kebanggaan sendiri ya, apalagi sebagai generasi muda yang bisa terjun langsung ke Ibu Kota Nusantara. Jadi Kakak terbang langsung ke Kalimantan Timur. Betul, dari sini dan 2 minggu itu lumayan lama. Oke, boleh diceritakan sedikit Kak, gimana perasaan Kakak saat berdiri di panggung Putri Pariwisata Nusantara 2025? Pastinya selain nervous, selain deg-degan, karena kita tahu ya namanya kompetisi pasti ada deg-degannya gitu. Betul. Pasti rasa deg-degan itu pasti kalah sama rasa bangga, betul ya Kak ya? Benar. Oke, boleh diceritakan Kak gimana? Jadi sebetulnya kalau misalkan udah di panggung, karena kan sebelumnya udah karantina itu selama 2 minggu atau 14 hari. Nah pada saat final tuh rasanya lega banget, kayak akhirnya karantinanya selesai juga. Dan hari yang dinanti-nanti dari sebelum persiapan sampai di Ibu Kota Nusantara dan bisa berdiri di panggung Ibu Kota Nusantara tuh ada sebuah rasa kebanggaan. Jadi walaupun deg-degan itu rasanya agak lega juga, karena akhirnya yeay udah bisa, udah Iya, selesai. betul. Jadi mau gimana pun hasilnya, aku udah yakin kalau misalkan aku udah menampilkan yang terbaik semaksimal mungkin. Oke, betul, karena bagaimanapun hasilnya yang penting rasa bangga terhadap apa yang telah kita usahakan itu yang paling utama ya Kak ya. Betul, penting percaya diri aja. Oke, menurut Kakak apa tantangan terbesar selama karantina yang tidak banyak diketahui oleh orang nih Kak? Karena kan orang-orang atau publik itu melihat kita ketika di panggung saja Kak. Betul, Nggak tampil tahu, cantik iya, aja tampil cantik. gitu ya. Tampil cantik, pose Iya. kan, menjawab pertanyaan, menampilkan bakat, tapi di balik itu kan semua pasti ada persiapan, ada karantina yang Betul. tidak banyak diketahui oleh orang. Betul. Dan apa tantangan terbesar menurut Kakak selama karantina yang tidak banyak diketahui oleh orang? Oke, sebetulnya kalau karantina itu kan kegiatannya ada macam-macamnya. Kita dikasih edukasi juga, terus juga ada pelatihan, photoshoot dan lain sebagainya. Dan tantangannya itu sebetulnya manajemen waktu kita sendiri. Karena itu waktunya tuh kita benar-benar seharian dari pagi sampai malam itu ada latihan blocking, terus juga ada opening dance juga. Jadi di sana tuh sebelum kita mulai final ada dance dulu rame-rame, dan itu harus dihafalin dalam waktu sesingkat itu. Dan itu lumayan berat menurutku, karena untuk ngafalin tarian itu nggak Iya. mudah, apalagi nggak panjang. mudah. Dan yang paling sulit itu adalah kurang tidur ya pastinya, dan Iya. harus tetap fokus, gak boleh ngantuk gitu, yang menjadi tantangan. Harus tetap stunning ya di Bener. panggung ya. Apalagi harus multitasking Kak, harus make up sendiri. Karena aku gak bawa tim ya. Kalau misalnya beberapa teman-teman yang lain juga ada yang bawa tim, itu make up, di make upin MUA, kemudian juga ada hairstylist. Tapi karena aku jauh dari Tangerang dan lumayan berat ya ongkosnya untuk Iya. ngajak tim banyak gitu. Kalimantan Timur ya. Betul. Dan juga belum akomodasi lainnya, jadi ya udah kita harus mandiri, jadi perempuan mandiri. Hairstylist jadi sendiri, terus juga make up sendiri, prepare baju sendiri. Iya. Wah, aku bangga banget sih Kak. Aku dengerin bangga banget, jujur dengernya bangga banget. Thank you loh. Multitasking itu styling rambut sendiri, makeup sendiri, dan pasti kalau ajang-ajang pageant seperti itu Kak, kan persiapan kayak gown, Betul. final gown, ada kayak kostum untuk unjuk bakat atau yang lainnya, Betul. atribut lainnya. Pas itu Kakak bawa dari Tangerang ke Kalimantan Timur nggak mudah kan, berat Betul juga banget. bawa koper. Bagasinya banyak Iya, banget, ya sampai ampun. over baggage itu aku bener-bener nambah banyak banget. Karena kan biasanya di
bagasi itu cuma 15 kilo aja kan, dan itu benar-benar overload banget. Bawa koper aku tuh 3, terus ada kardus natkos lagi dan masih ada perintilan lainnya, itu benar-benar wow, dibawa sendiri. Jadi pakai heels waktu di bandara, angkat sendiri. Dari bandara sudah pakai heels. Iya benar. Bahkan karena delay itu lucunya kita lari-larian karena ngejar pesawat kan, karena delay waktu masukin bagasi, dan itu kita benar-benar lari pakai heels, dan itu adalah sesuatu yang sangat wow. Dan seru, itu jadi momen yang berharga gitu buat diingat. Iya, core memory unlock. Bener. Oke, kakak tadi menyebutkan bahwa natkos juga ya? Yes. Natkos apa yang saat itu kakak representasikan ke panggung Putri Pariwisata Nusantara 2025 Kak? Oke, jadi waktu itu aku bawa traditional kostumnya membawakan dari Banten kan, karena kan mewakili provinsi Banten. Nah di situ tuh aku bawain Dewi Padi, karena kan di Banten itu namanya ada di daerah Kesepuhan Banten, itu kan banyak sekali padi-padi. Nah di sana aku bawain benar-benar seolah-olah menjadi dewi kesuburan padi itu. Jadi membawa cerita dari Kesepuhan Banten. Oke. Menurut kakak, apa salah satu hal tentang diri kakak atau tentang hal lain yang baru kakak sadari dan pelajari setelah kakak mengikuti ajang Putri Kopi Indonesia 2025 dan juga Putri Pariwisata Nusantara 2025? Oke, jadi setelah aku ikut ajang tersebut adalah jadi perempuan itu benar-benar kita harus berani, harus mandiri, kemudian juga tidak hanya cantik aja, tetapi kita juga harus berwawasan dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Jadi kita dapat gelar ini, kita harus punya tanggung jawab dan amanah yang besar untuk dapat bermanfaat buat orang lain juga gitu. Oke, mungkin dari crown dipakai berat tapi tanggung jawabnya lebih berat. Betul ya kayak. Betul banget. Apalagi betul 1 banget. Tahun menjabat. Oke, selanjutnya sebagai Putri Pariwisata Nusantara, tentunya kakak sudah pernah berkunjung ke berbagai destinasi wisata ya kayak visit, kunjungan kerja gitu kayak. Menurut kakak, wisata mana yang wajib dikunjungi minimal sekali seumur hidup? Oke, jadi sebetulnya di Indonesia ini kan luas banget ya, banyak sekali potensi pariwisata yang memang luar biasa. Sebetulnya ada beberapa pariwisata yang pengen aku kunjungi tapi belum kesampaian, yaitu di Raja Ampat. Itu bagus banget kan dan pengen kesana. Tapi karena belum kesempat dan ya udah kita kelilingnya masih daerah Pulau Jawa, kemudian daerah Sumatera juga, dan aku paling suka itu di Tanjung Lesung, Banten. Oh, Tanjung Lesung, Banten. Kebetulan Kak, aku orang sana. Oh, kakak orang Pandeglang. Iya, aku orang Pandeglang. Tapi sebagai orang Pandeglang aku bahkan kesana tuh nggak yang sering banget, mungkin ada setahun sekali untuk main ke pantainya. Dan pasti bangga banget ya Kak sebagai Putri Pariwisata Nusantara yang mewakili regional Banten punya pantai sekeren Tanjung Lesung. Betul. Bangga sekali. Iya. Oke. Selanjutnya Kak, kalau kakak bisa memilih, kakak lebih memilih liburan santai dengan menikmati pemandangan seperti di pantai, duduk manis, foto-foto gitu ya Kak, atau kakak lebih memilih wisata yang menantang seperti hiking, naik gunung, arum jeram mungkin, atau kegiatan adventure lainnya? Oke, karena aku adalah anak yang suka punya tantangan. Jelas lebih memilih yang adventure. Jadi aku lebih suka ke gunung, lihat pemandangan karena benar-benar seger ya, seger banget matanya, lihat yang hijau-hijau, apalagi mata minus ini kalau misalkan lihat itu rasanya enak Terus juga lebih suka tantangan karena kita misalkan mau ke sebuah tempat atau sebuah tujuan, sebuah pariwisata itu kita harus berusaha dulu untuk bisa sampai di sana. Jadi pas sampai di sana tuh rasanya sangat bangga sekali gitu. Karena waktu itu pernah di Kesepuhan Cipta Gelar Banten, itu aku pernah reading bareng teman-teman motor juga, benar-benar ramean sampai dari pagi sampai malam tuh benar-benar nyampenya malam, dan itu benar-benar aku jatuh naik dari motor dan bawahnya itu jurang, bahkan kita lewatin juga ada tanah longsor.
Dan itu sebenarnya dibilang seru juga serem ya. Iya. Cuma tapi ada sesuatu rasa syukur waktu sampainya. Iya. Jadi kayak alhamdulillah bisa sampai gitu. Ya saat kejadiannya mungkin serem, tapi setelah itu ada cerita yang bisa diceritakan, Bener cerita banget. menarik yang bisa diceritakan ya Bener. kayak terlihat dari personality kakak yang mengikuti ajang pageant ini, multitaskingnya kakak. Emang kakak terlihat banget nih suka sama tantangan. Betul, harus dicoba Iya, semuanya. harus dicoba. Lain kali boleh ya kak kita hiking bareng Boleh. atau traveling bareng. Boleh. Abis ini kita tukeran nomor HP. Oh boleh banget. Atau nanti aku follow kakak deh. Oke. Oke, selain tempat-tempat wisata populer seperti Bali, Labuan Bajo, atau destinasi populer lainnya, menurut kakak daerah Indonesia mana yang memiliki potensi besar untuk viral nih, untuk famous gitu, dan banyak dikunjungi oleh orang-orang? Oke, karena balik lagi ya, karena asli dari Banten juga dan promosiin destinasi Provinsi Banten. Menurutku Tanjung Lesung itu salah satu destinasi yang banyak orang belum tahu, padahal itu adalah masuk kawasan ekonomi khusus. Dan di sana tuh sebetulnya standarnya udah internasional juga ya di sana. Kemudian juga karena di sana itu rawan dengan gempa bumi bahkan tsunami, di sana sudah disediakan juga benar-benar tempat yang mesin yang pokoknya udah ngedeteksi kalau misalkan ada bencana. Dan di sana juga banyak sekali untuk penangkaran kura-kura, kemudian juga ada permainan air seperti banana boat, kemudian ada jet ski, dan masih banyak lagi. Karena kemarin waktu kesana bener-bener nikmatin banget Tanjung Lesung tuh kayak gimana, karena di sana ada resortnya juga. Dan bener-bener nyaman, dan banyak orang belum tahu itu padahal dekat dari Jakarta, tidak perlu nyebrang pulau istilahnya. Jadi untuk warga Banten atau warga Jabodetabek lainnya, sebelum ke Raja Ampat ke Bali atau ke Labuan Bajo, boleh berkunjung ke Tanjung Lesung dulu. Karena itu cantik banget, siapa lagi kalau lagi sore-sore. Oke, ditunggu foto-foto kalian di Tanjung Lesung. Oke Kak, sebagai Putri Pariwisata Nusantara 2025, apa harapan dan misi utama kakak yang ingin kakak capai dalam masa jabatan kakak tentunya ya? Kan kakak di panggung Putri Pariwisata Nusantara tentunya kakak bawa misi, bawa advokasi, tentunya untuk harapan untuk pariwisata Nusantara lebih baik lagi. Dan apa yang ingin kakak capai sebagai second runner up of Putri Pariwisata Nusantara 2025? Oke, pastinya kita sebagai pelaku pageant itu harus punya advokasi ya sebagai putri-putri. Waktu itu advokasiku adalah terkait pariwisata, tetapi yang arahnya ke wellness tourism. Jadi di dalam pariwisata itu kan banyak sekali ya bagian-bagiannya, dan aku fokusnya memang ke bagian kesehatan karena memang aku asalnya dari kesehatan juga, farmasi. Insan kesehatan. Betul, dan Indonesia itu kan punya banyak sekali rempah-rempah ya, dan aku mempromosikan jamu waktu itu, jamu sebagai wellness tourism yang ada di Indonesia. Karena sebetulnya melihat tren pada masa sekarang itu banyak anak muda yang gak suka jamu karena rasanya pahit. Padahal banyak sekali produk jamu yang memang tidak pahit juga, tergantung dari bagaimana kita mengolah dan memilihnya. Nah, di sana aku membuat edukasi dan platform juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa mengkonsumsi jamu supaya rempah-rempah yang ada di Indonesia itu bisa dipakai terus dan juga sampai di internasional gitu diperkenalkannya. Dan tentunya di pariwisatanya juga akan berpengaruh karena itu akan meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Jadi selain mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia, aku juga melakukan edukasi dan juga untuk meningkatkan potensi jamu yang ada di Indonesia gitu. Oke. Zaman sekarang kan anak muda mungkin ngerasa kayak gue anak zaman now nih, gue anak yang trendy nih. Mungkin ke jamu itu mikirnya sesuatu yang ketinggalan zaman dan tua gitu. Betul. Ya kayak. Oke, jadi sesuai dengan advokasi kakak menciptakan wellness tourism.
memperkenalkan jamu kembali agar bisa selalu dinikmati oleh generasi selanjutnya. Betul. Terlihat dari kakak, mungkin kakak suka jamu. Iya, suka jahe dan kunyit. Oke. Karena menghangatkan tubuh kan. Iya. Di era digital saat ini kak, hampir segala hal melakukan apa-apa di media sosial. Menurut kakak, seberapa penting peran content creator? Kakak tadi menyebutkan kakak juga sekarang tengah merambah jadi content creator. Seberapa penting content creator dalam membantu memajukan wisata lokal? Oke, sebetulnya kan di era digitalisasi sekarang itu pasti tidak jauh dari yang namanya sosial media. Jadi pasti konten creator itu sangat membantu dalam mendukung dari segi pariwisata ataupun hal lainnya. Dan tanpa konten creator, orang itu nggak akan tahu kalau misalkan ada tempat yang bagus. Karena kita semuanya tuh apa-apa lihat sosial media kan. Misal kita mau pergi ke daerah Jogja, pasti langsung searching entah di Instagram ataupun TikTok. Carinya place to go Jogja. Betul. Langganan ya operator ya. Kalau misalkan gak ada content creator, kita lihatnya dari mana? Jadi semua content creator tuh dari content creator yang kecil ataupun bahkan sudah yang sangat terkenal sekali itu sangat berpengaruh untuk ekonomi yang ada di Indonesia juga. Gitu. Oh bener sih, aku juga kalau misalnya mau traveling ke Bandung atau misalnya ke daerah Jawa gitu ya. Kemarin aku ke Purbalingga, pasti rekomendasi makanan di Bandung, rekomendasi coffee shop di Bandung. Iya, benar gitu ya kayak. Dan para influencer tuh kreatif karena mereka tuh membungkus informasi menjadi hal yang menarik gitu. Betul. Kak. Dengan visualisasi dianya datang langsung ke tempat, terus editan-editan yang lucu kan itu nambah jadi kita tuh tertarik gitu bener. Sebagai publik buat nonton kontennya. Gitu ya. Apalagi dari hooknya aja udah kelihatan menarik ya. Di detik pertama jadi pengen nonton sampai habis. Bahkan sebelum pergi ke tempatnya, sebelum kita cari misalkan masuk ke FYP, langsung ada tempat bagus nih, pasti langsung di save ataupun di share ke temennya. Betul. Bahkan sebelum mungkin kita ya semua sebelum pergi ke suatu tempat, traveling ke suatu tempat, pasti fitur save di TikTok atau Instagram tuh full. Banyak banget. Karena banyak banget yang mau dituju, bahkan sampai di tempatnya pun nggak tahu nih jadinya mau yang kemana. Iya, aduh kayak yang mana dulu ya gitu kan. Aku minta pendapat nih Kak, bagaimana cara kita sebagai wisatawan, terutama wisatawan muda, Gen Z dan Gen Alpha nanti masih kecil. Teenager to be bisa tetap berwisata tetapi tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan atau wisata berkelanjutan. As we know, sekarang itu terkadang ketika semua orang berwisata misalnya ke suatu tempat, suatu pantai atau apa, itu kan terkadang meninggalkan sampah atau ada aja fasilitas yang rusak gitu. Bagaimana menurut kakak kita tetap bisa berkunjung, tetap bisa berwisata tapi tetap bisa juga menjaga kelestarian fasilitas atau lingkungan wisata tersebut. Oke, sebetulnya kan banyak ya sekarang edukasi juga di TikTok, dan sebetulnya itu adalah bentuk kesadaran dalam diri sendiri. Tidak perlu berwisata, bahkan di lingkungan sekitar aja kalau misalkan gak sadar, gak aware sama diri sendiri untuk buang sampah sembarangan, itu sangat bahaya banget ya. Jadi penting banget buat sesama teman, misalkan kalau misalkan teman yang gak ingat, itu bisa saling diingatkan. Oke. Pentingnya menjaga kebersihan dan juga kesadaran diri, bukan hanya di tempat wisata saja. Betul, ya Kak ya. Dimanapun tempat yang kita pijak atau bahkan di rumah sendiri pun ya Kak ya. Betul. Di rumah sendiri pun, di lingkungan sendiri pun, kayak lingkungan kampus sendiri atau lingkungan tempat kerja sendiri, itu wajib menjaga kelestarian lingkungan. Karena kalau misalkan udah gak bersih, rusak, kita mau balik ke tempat itu nyaman gak? Nggak nyaman juga kan? Karena nggak nyaman, nanti kita harus sadar, kita harus jaga nih supaya kita waktu balik ke sini masih sama, tempatnya masih bagus. Oke, baik, itu tips and trick dari Putri Pariwisata Nusantara 2025 ya teman-teman ya, biar nggak
over consumption ya Kak ya. Tuh, nggak Iya. baik. Gak baik juga, uangnya juga habis. Betul. Yes. Oke, baik. Kak, pilih salah satu. Siap? Siap. Oke, pilih salah satu ya Kak. Makanan tradisional atau makanan modern kalau pergi ke suatu tempat? Oh, tradisional. Oke. Lebih enak kayak soto gitu kan, segar kuah-kuah. Betul, soto. Misalnya kakak pergi ke Sumatera, mungkin ke Sumatera Barat, Padang, makannya rendang gitu kali ya Kak. Empek-empek. Betul, pempek Palembang. Enak banget. Aduh, jadi lapar. Aduh jadi lapar. Tolong ya tim, habis ini siapin makanan untuk kakaknya ya. Bercanda. Nggak bisa deh. Tuh berarti kakaknya penganut makanan tradisional daripada makanan modern ya. Betul. Oke, pilih salah satu lagi ya, traveling sendiri atau traveling bareng-bareng. 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 Lebih seru. Lebih seru. Kalau sendiri kayak, apa ini? Terkadang kan ada orang yang pengen traveling sendiri kayak meromantisasi hidupnya. Mungkin kalau jalan-jalan sendiri, oke, aku suka. Tapi kalau misalnya untuk traveling pergi jauh itu lebih suka rame-rame. Kalau jalan sendiri mungkin lebih enaknya kalau ke mall. Iya, ke Iya. mall. Kalau ke mall, Nongkrong-nongkrong. kalau ke Nongkrongnya nugas. iya betul sekali. Oke, selanjutnya pilih salah satu lagi. Nginep di resort atau camping? Resort. Resort. Camping seru sih, Camping tapi seru, ya, betul. nyamuk. Nah, apalagi kalau di pantai ada pasir. Bener. Ada pasir, Dia belum ada pernah gitu. coba sih untuk camping, tapi kayaknya kalau nanti naik gunung gitu ya, kayaknya menarik. Menarik. Apakah ada kesan dan pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang sekiranya ingin berkontribusi untuk pariwisata Nusantara tapi bingung harus mulai dari mana? Oke, jadi kita sebagai anak muda sebetulnya itu jangan takut untuk mencoba dan yakin aja sama diri sendiri. Misalkan mau coba jadi content creator untuk pergi ke suatu tempat dan juga membuat konten-konten yang menarik, itu coba lakuin aja. Jangan overthinking nanti hasilnya gimana, nanti akan seperti apa. Itu buang jauh-jauh rasa itu. Pokoknya harus yakin, pede, dan tetap dilakuin dan harus konsisten. Karena kalau misalkan nggak konsisten, itu akan susah. Susah ya, betul. Dan yang berat tuh bener-bener untuk konsisten. Misalkan awal-awal mau coba tuh ada rasa semangat, tapi begitu di tengah ngeliat viewersnya mungkin kurang, itu ada rasa down. Itu Iya, coba betul. tetap bangun lagi, semangat lagi, dan yakin aja kalau misalkan bisa tembus FYP dan viewersnya banyak, bahkan sampai terkenal nantinya. Oke. Seperti kita sudah berada di penghujung obrolan, Kak. Sedih ya. Wah, sedih banget, lagi seru, jujur lagi seru banget karena tapi mungkin kakaknya juga setelah ini ada kegiatan, ada kelas ya kayak. Ujian lebih Oh, tepatnya. ujian, lagi sama ujian. kayak lagi minggu ujian. Iya, lagi minggu tenang ini, kita lagi minggu Semangat ujian. buat para mahasiswa. Terutama semester 6. Bener. Dan pesan dari kita, teman-teman, apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah Kak Adel sampaikan, bisa dicontoh atau bisa diaplikasikan, diimplementasikan pada diri kalian. Semangatnya, semangat juangnya, kemudian berani mencobanya dari Kak Adel gitu, mungkin bisa diaplikasikan ke dalam diri kalian. Segala kesalahan dalam bicara mohon dimaafkan, Kak Adel, mohon maaf ya. Maafkan juga ya kalau Iya. keliru. Iya, karena manusia terluput dari kesalahan. Betul banget. Oke. Baik, mungkin cukup sekian obrolan kita pada pagi hari ini, karena kita juga akan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Salam pariwisata Nusantara. Yeay, bye-bye. Bye sobat kasih. Suara Nusantara. Terima kasih Kak Adel. Kak Isal. Sampai jumpa. Sampai jumpa.